Ketakutan mengetuk pintu, iman yang menjawab, dan tidak ada siapapun di sana. Ketakutan hanya memiliki kekuatan jika kita memberinya perhatian atau membiarkannya masuk ke dalam hati kita. Namun ketika kita memilih untuk menjawab dengan iman, ketakutan kehilangan kekuatannya dan tidak dapat mempengaruhi kita. Ada saat-saat ketika kita dihadapkan pada situasi yang seolah tidak memiliki jalan keluar. Rasa takut mulai menguasai hati kita. Yesus memberikan sebuah jawaban yang penuh kuasa. Jangan takut, percaya saja. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengakui bahwa hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua hal dengan baik. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sore ini terdapat di dalam Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kepala rumah ibadat yang disebut dalam Markus 5 ayat 36 adalah Yairus, seorang pemimpin yang terpandang di komunitasnya, tetapi pada saat itu ia berada dalam pergumulan yang sangat berat. Anak perempuannya yang berusia 12 tahun, yang sangat ia kasihi, sedang sakit keras dan nyaris meninggal. Dalam keputusasaan, Yairus datang kepada Yesus, memohon agar dia datang dan menyembuhkan anaknya. Langkah ini menunjukkan keberanian dan iman Yairus, mengingat posisinya sebagai pemimpin rumah ibadat yang mungkin menghadapi tekanan sosial karena mendatangi Yesus. Saat Yesus berjalan bersama Yairus menuju rumahnya, kabar buruk datang. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Markus 5 ayat 35. Bayangkan perasaan Yairus saat mendengar berita itu, keputusasaan, kesedihan, dan mungkin rasa bersalah karena merasa terlambat. Situasi ini adalah titik kritis, di mana iman Yairus sedang diuji. Ketika mereka tiba di rumah Yairus, suasana penuh tangisan dan ratapan. Bagi orang-orang di sekitar, kematian adalah akhir, dan tidak ada harapan yang tersisa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian, menegaskan bahwa anak itu hanya tidur. Markus 5 ayat 39. Kata-kata ini tidak dimengerti oleh mereka yang hadir dan mereka bahkan menertawakan Yesus. Namun, iman Yairus tetap bertahan. Yesus kemudian masuk ke kamar anak itu, hanya bersama Yairus, istrinya, dan beberapa murid terdekat. Dengan penuh kuasa, dia memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Markus 5 ayat 41. Seketika itu juga, anak Yairus hidup kembali dan bangkit berdiri. Bagi Yairus ini tidak hanya mengembalikan anaknya, tetapi juga memperkuat imannya kepada Yesus. Mukjizat ini menunjukkan bahwa ketika kita memilih untuk percaya, Allah dapat bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Perjalanan iman Yairus mengajarkan bahwa bahkan di tengah kabar buruk dan situasi yang tampaknya tanpa harapan, kepercayaan kepada Yesus membawa keajaiban. Firman ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua. Dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada situasi yang tampaknya mustahil atau pada kabar buruk yang mengguncangkan iman kita. Namun Yesus memanggil kita untuk menanggapi bukan dengan ketakutan, melainkan dengan iman. Seperti Yairus, kita dipanggil untuk percaya kepada Dia yang memiliki kuasa atas segala sesuatu.
Yesus tidak hanya menghibur kita di tengah kesulitan, tetapi Dia juga memberikan harapan nyata bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Ketika kita percaya, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus mengerti bahwa rasa takut adalah reaksi alami manusia, terutama ketika menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Namun, Dia mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus dari keadaan yang menakutkan kepada pribadinya. Saat kita memilih untuk tidak takut, kita sedang mengakui bahwa Allah yang kita sembah lebih besar daripada masalah kita. Percaya kepada Yesus berarti bersandar sepenuhnya pada kuasa, hikmat, dan kasih-Nya. Iman seperti ini tidak bergantung pada apa yang kita lihat atau rasakan, tetapi pada janji-janji Allah yang tidak pernah gagal. Kepala rumah ibadat yang disebut dalam Markus 5 adalah Yairus, yang sedang berjuang dengan rasa takut karena anak perempuannya baru saja dinyatakan mati. Namun Yesus mendorongnya untuk tetap percaya. Akhirnya Yairus melihat kuasa Yesus yang membangkitkan anaknya dari kematian. Bagi kita hari ini, apapun tantangan atau situasi yang kita hadapi, Yesus mengundang kita untuk hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dia sanggup melakukan perkara besar jika kita memilih untuk mempercayainya sepenuhnya. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang membawa kehidupan dan terang dalam dunia yang sering kali gelap ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup yang sempurna, yang memberi kami kekuatan dan arah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap renungan yang kami lakukan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Kami memohon ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mempengaruhi setiap aspek hidup kami, cara kami berpikir, berbicara, bertindak, dan bahkan bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah dan kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, pergumulan finansial, maupun masalah dalam hubungan keluarga. Engkau yang mengenal setiap hati, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka, dan damai sejahtera bagi mereka yang gelisah. Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan segala perencanaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan izin-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian untuk mengambil langkah yang benar, dan kesabaran untuk menunggu waktu-Mu yang sempurna. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau terus memperbaharui semangat kami, menguatkan kami, dan memberi kami damai sejahtera yang hanya dapat kami temui di dalam Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan firman Tuhan sore ini mengajarkan kita untuk menyingkirkan rasa takut dan menggantikannya dengan iman kepada Yesus. Seperti yang dialami Yairus, ketakutan seringkali muncul ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya mustahil. Namun janji Yesus kepada kita jelas, jangan takut, percaya saja. Firman ini adalah panggilan untuk menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan.
Kisah Yairus membuktikan bahwa iman membuka jalan bagi Allah untuk bekerja dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kabar buruk yang datang kepada Yairus bukanlah akhir, karena Yesus mengubah kesedihan menjadi sukacita. Demikian pula, apapun yang kita hadapi saat ini, entah itu sakit penyakit, masalah keluarga, atau pergumulan hidup lainnya, Tuhan mampu membalikan keadaan ketika kita percaya sepenuhnya kepada-Nya. Mari kita melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Percayalah kepada Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang sanggup, yang mencintai kita tanpa batas, dan yang rencananya selalu mendatangkan kebaikan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita semua dan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Jangan lupa untuk terus merenungkan firman Tuhan setiap hari, saling berbagi berkat, dan bersaksi tentang kuasa-Nya dalam hidup kita. Jika Anda diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan renungan ini kepada keluarga dan sahabat, sehingga semakin banyak orang yang dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai bertemu di renungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.